Balas dendam. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Aku ingin tahu kakak perempuan senior apa yang datang menemuiku terakhir kali. Lin Chen mengangkat kepalanya dan menatap Sue Lingyun. Terakhir kali Sue Lingyun menanyakan keberadaannya, Lin Chen menolak. Sekarang mereka bertemu lagi, Lin Chen pun menanyakan alasannya. Sue Lingyun mengerutkan bibirnya dan tersenyum, ini dimulai dengan kamu mengolah pedang rantai bintang 7. Hati Lin Chen bergerak, dan dia hampir mengerti apa yang sedang terjadi. Saya juga sudah berlatih pedang rantai bintang 7 ini, namun bakat bela diri saya tidak sebaik adik junior saya. Saya sudah berlatih selama setengah bulan, namun saya masih belum berhasil melatih bentuk ketujuh. Sue Lingyun melanjutkan, awalnya, saya pikir saya belum melakukannya. Seseorang dapat berhasil mempraktikkan bentuk ketujuh ini. Saat ini, saya pergi ke paviliun perpustakaan. Penatua kedua yang ditempatkan di paviliun perpustakaan memberitahu saya bahwa seorang murid bernama Lin Chen dari sekte luar tidak hanya mempraktikkan prestasi besar, tetapi juga menggunakan pedang ini. Dia mengalahkan seorang murid dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Dalam beberapa bulan terakhir, setelah latihan keras, meskipun saya telah menguasai yang ketujuh bentuk, aku masih jauh dari Dacheng. Saat aku datang mencari adik laki-lakiku kali ini, aku ingin bertanya tentang bentuk ketujuh dari pedang rantai bintang 7. Sue Lingyun berkata terus terang. Seperti yang diharapkan. Lin Chen diam-diam berpikir, apa yang terjadi kurang lebih seperti yang dia duga. Satu-satunya hal yang mengejutkannya adalah dia tidak menyangka bahwa Sue Lingyun juga berlatih teknik pedang ini. Dia mengangguk dan berkata, pedang rantai bintang 7 dibagi menjadi 7 gaya. Ketujuh gaya tersebut terhubung satu sama lain dan dapat digunakan terus-menerus. Intinya adalah cepat dan akurat. Selama kedua titik ini adalah dicapai, cepat atau lambat akan mencapai kesuksesan besar. Hal-hal. Sue Lingyun berpikir, dan setelah beberapa saat dia mengangkat kepalanya dan berkata, begitu, adik laki-laki sangat berbakat dalam seni bela diri, tidak heran kamu punya untuk memilih pedang hantu yang lebih sulit untuk dipraktikkan. Lin Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebagian besar orang di aula adalah pejuang. Setelah minum selama 3 putaran, mereka mulai berbicara dan tertawa terbahak-bahak serta menceritakan beberapa cerita aneh sebagai hiburan setelah makan malam. Yah, dengan bakatku, aku baik-baik saja di tempat ini, tapi begitu aku keluar, itu tidak masalah. Seorang prajurit muda di meja sebelah Lin Chen tiba-tiba menghela nafas. 3 orang lainnya di meja yang sama dengan pemuda itu mengangkat kepala mereka, dan salah satu dari gadis itu berkata, kakak kedua, apakah kamu masih khawatir tentang ramuan itu? Pria muda yang dipanggil oleh gadis itu sebagai saudara kedua tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Titik. Kepala, berkata, tidak peduli seberapa bagus ramuannya, itu tidak sebagus bakat alami. Apakah Anda masih ingat pertarungan antara Tan Fei Peng dan Su Lei setengah tahun yang lalu? Tentu saja saya ingat ini. Su Lei adalah murid inti Lembah Changlong, dan Tan Fei Peng adalah murid inti dari Sekte Chunyang. Pertarungan antara keduanya ini, meskipun seri, pertempuran ini juga membuat mereka berdua terkenal di seluruh wilayah Yan'an. Kata gadis itu sambil mengedipkan mata. 5 sekte besar di wilayah Yan'an adalah Sekte Tianji, Sekte Chunyang, Lembah Changlong, Sekte Qiyun, dan Istana Wushuang. Ada murid yang tak terhitung jumlahnya dari 5 sekte raksasa ini, dan ada banyak murid jenius, tetapi hanya ada sedikit murid jenius yang dapat menonjol dan diingat oleh banyak pejuang di wilayah Yan'an. Tan Fei Peng dari Sekte Chunyang dan Su Lei, seorang murid jenius Lembah Changlong, adalah 2 di antaranya. Pemuda itu mengangguk dan berkata dengan suara serius, kamu benar, tapi inti sebenarnya adalah setelah pertarungan antara mereka berdua. Sejak pertarungan, mereka berdua masing-masing memperoleh wawasan. Tan Fei Peng telah menguasai telapak dapeng dalam satu gerakan, dan kekuatannya sebanding dengan pejuang alam Dao sejati. Hai, saudaraku, apakah berita ini dapat dipercaya? Telapak dapeng yang dipraktikkan oleh Tan Fei Peng adalah keterampilan bela diri tingkat Suan tingkat atas. Jika Anda telah mencapai kesuksesan besar dalam budidaya kelapa sawit, bukankah itu orang yang paling berkuasa di antara generasi muda di wilayah Yan'an kita? Kata-kata pemuda itu dengan cepat menarik perhatian prajurit lain di aula. Seorang prajurit di meja di sebelahnya menarik napas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Haha, apakah saya masih bisa menggunakan masalah ini untuk menipu orang lain? Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya tidak tahu apakah Tan Fei Peng adalah yang terkuat di antara generasi muda, karena setelah pertempuran itu, Su Lei juga menyadari sesuatu, dan tingkat kultivasinya menembus dari puncak alam Tiangang ke alam Dao yang sebenarnya. Menerobos ke dunia nyata. Wow. Begitu kata-kata pemuda itu keluar, aula segera menjadi berisik.
Meskipun Tan Fei Peng telah menguasai telapak tangan Dapeng tingkat Suan tingkat atas dengan sangat sempurna, keterampilan seni bela diri tingkat Suan tingkat atas sangatlah berharga. Dan tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengan para pejuang ini. Mereka tidak tahu banyak tentang keterampilan tingkat Suan. Pelatihan seni bela diri tingkat atas itu sulit dan kuat. Tetapi berbeda ketika tingkat kultivasi Sulei menerobos ke alam sejati. Para prajurit ini berlatih keras setiap hari dan tahu betul bahwa semakin tinggi tingkat kultivasi mereka, semakin sulit untuk menembus kemacetan. Sekarang ketika mereka mendengar bahwa tingkat kultivasi Sulei telah menembus, mereka segera panci itu meledak. Beberapa prajurit mata penuh rasa iri, dan mereka bahkan memiliki sedikit kecemburuan terhadap Sulei dan Tan Fei Peng, menghitung kapan mereka akan mencapai level Sulei dan Tan Fei Peng. Mendengarkan pujian dari banyak prajurit di aula, itu bahkan lebih. Dia berharap dia bisa segera kembali berlatih dan mencapai tingkat yang membuat iri sesegera mungkin sehingga dunia akan tahu betapa kuatnya dia. Sue Lingyun juga mendengarkan sebentar tanpa berkata apa-apa, lalu menoleh dan melihat ekspresi acuh tak acuh Lin Chen. Dia mengambil cangkir teh dan mencicipinya perlahan, sepertinya tidak memperhatikan obrolan dan tawa orang-orang di sekitarnya. Adik laki-laki tampaknya tidak terlalu tertarik pada para jenius di wilayah Yanan kita. Sue Lingyun tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat penampilan Lin Chen. Secara umum, para pejuang akan memperhatikan para jenius yang lebih berbakat dari diri mereka sendiri, tetapi Lin Chen tidak peduli sama sekali. Dia tidak berperilaku seperti seorang pejuang sama sekali. Kecuali, bakatnya lebih tinggi dari Tan Fei Peng dan Sulei. Memikirkan hal ini, Sue Lingyun menarik napas. Jika ini masalahnya, seberapa menakjubkan bakat Lin Chen? Lin Chen tersenyum dan berkata dengan lembut, kamu tidak terlalu peduli, bukan? Saya berbeda. Kultivasi saya sudah pada tahap awal alam Tiangang. Saya tidak jauh berbeda dari Sulei dan Tan Fei Peng. Tidak perlu iri padaku, jawab Sue Lingyun. Dia tidak perlu iri, dan Lin Chen tidak perlu iri. Lin Chen hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 bulan untuk beralih dari tahap akhir alam pemurnian tubuh tingkat keempat ke tahap awal alam pemurnian tubuh tingkat keenam. Sulei tidak akan bisa mengejarnya. Terlebih lagi, kabut yang dipancarkan kuali kecil di benaknya selalu menyehatkan otaknya, bisa dikatakan bakat silatnya akan mencapai tingkat yang mencengangkan seiring berjalannya waktu. Lin Chen tersenyum tipis, mengambil cangkir teh dan terus mencicipinya. Makanan di restoran rasanya sangat enak, dan Lin Chen, yang baru saja kembali dari pegunungan Molian dan hanya bisa makan binatang panggang tanpa garam untuk waktu yang lama, sangat menikmatinya. Setelah membayar makanan, Lin Chen dan Sue Lingyun keluar dari restoran. Saat makan, keduanya sudah sepakat untuk kembali ke sekte bersama. Segera, mereka berdua keluar dari pasar dan langsung menuju sekte Tianji. Di sepanjang jalan ada puncak gunung, dan pemandangannya sangat bagus. Mereka berdua menikmatinya dan mengobrol. Awalnya hanya butuh 2 hari untuk mencapai sekte tersebut, namun akhirnya mereka menghabiskan 1 hari ekstra. Ngobrol sepanjang jalan dan mengenal satu sama lain lebih baik, dan tidak lagi saling memanggil kakak laki-laki atau kakak perempuan, tetapi saling memanggil dengan nama depan. Setelah tiba di sekte Tianji dan mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Sue Lingyun pergi ke gerbang dalam untuk mencari kakeknya. Dia membeli barang antik untuk kakeknya beberapa waktu lalu dan sekarang dia ingin mengiriminya hadiah. Lin Chen, sebaliknya, langsung menuju kabinnya. Pada saat yang sama, di halaman sekte Tianji, Lisan dan Ma Liang sedang duduk mengelilingi meja batu dan berbicara satu sama lain. Hampir 3 bulan telah berlalu. Saat ini, aura Lisan menjadi lebih kuat. Berdiri di sana, dia membuat orang merasakan perasaan yang terlalu kuat untuk diatasi. Tingkat kultivasinya jelas berada pada tahap awal alam Tiangang. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba membuka pintu halaman, dan Li Chuan buru-buru masuk dengan wajah jelek. Wajah Lisan menjadi gelap dan dia berkata, kacau sekali. Ma Liang juga menoleh dan menatap Li Chuan, yang datang dengan tergesa-gesa. Jika Li Chuan pernah dimarahi oleh Lisan di masa lalu, sejujurnya dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi pada saat ini, dia benar-benar mengambil 3 langkah dan 2 langkah sekaligus, langsung menuju ke mereka berdua, dan berkata dengan cemas, saudaraku, kakak Ma, baru saja aku melihat Lin Chen kembali ke sekte bersama kakak senior Sue. Lisan mengerutkan kening, dan wajah Ma Liang langsung menjadi gelap, dengan niat membunuh yang membayang di matanya. Mengenai apa yang terjadi antara Ma Liang, Li Chuan dan Lin Chen di pegunungan Molian terakhir kali, Lisan sudah mengetahuinya. Begitu dia mendengar bahwa Lin Chen telah kembali ke sekte, dia segera berkata tanpa ragu, pergi dan atur 2 orang untuk membawa anak itu bersamamu. Kemarilah. Tapi,
Kakak senior Sue dan Lin Chen kembali ke sekte bersama-sama. Apakah pantas bagi kita untuk mengatur orang untuk berurusan dengan Lin Chen sekarang? Kata Li Chuan dengan tampilan yang tidak wajar. Ada banyak murid sekte Tianji, dan ada juga banyak kakak perempuan bernama Sue. Setelah mendengar ini, Li San terkejut dan berkata, kakak senior Sue. Kakak senior Sue yang mana? Li Chuan menahan napas itu. Murid jenius. Sue Lingyun Sue dari sekte dalam. Kakak perempuan senior. Sue Lingyun. Ketika Li San mendengar ini, dia berdiri dari bangku batu sambil menangis, wajahnya menjadi sangat suram, bagaimana Lin Chen bisa berjalan dengan Sue Lingyun. Ma Liang juga langsung berdiri, dia menatap Li Chuan dengan wajah yang sangat jelek. Dipelototi oleh Li San dan Ma Liang, Li Chuan langsung panik dan berkata dengan panik, saudaraku, kakak Ma, aku baru saja melihatnya, dan mereka sepertinya mengobrol dengan baik, seolah-olah mereka adalah teman lama. Sobat lama, bagaimana ini bisa terjadi? Ma Liang bertanya dengan kaget. Li Chuan juga tampak tertekan, dan dia berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi. Kakak Ma, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li San memiliki wajah cemberut. Meskipun dia adalah murid dalam dari sekte Tianji, dia baru saja menerobos ke alam Tiangang, dan dia sama sekali tidak sebanding dengan murid jenius dari sekte dalam seperti Sue Lingyun. Awalnya, dia berencana mengatur seseorang untuk menemukan Lin Chen segera setelah dia kembali, dan kemudian diam-diam menghancurkannya. Siapa yang tahu bahwa Sue Lingyun tiba-tiba muncul, dan dia harus berhati-hati. Li San merenung sejenak dan mencibir, tidak masalah, jadi bagaimana jika kamu naik ke Sue Lingyun? Jika Yin tidak berfungsi, gunakan saja Yang. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Li Chuan memandang Li San dengan tidak percaya dan berkata dengan Yin. Bahkan jika kamu khawatir ketahuan, jika kamu menggunakan Yang, bukankah itu meminta kematian? Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Chuan, Li San memelototinya dan berkata, kamu bilang mereka dilahirkan dari orang tua yang sama, kenapa kamu begitu bodoh? Sambil menarik napas, dia menenangkan diri dan berkata, bukankah Lin Chen selalu? Apakah Anda melakukan tugas untuk mendapatkan poin kontribusi? Dalam setengah bulan, Anda akan membobol dunia rahasia Gunung Tianluo. Dia pasti akan berpartisipasi. Ketika saatnya tiba, Anda akan mengambil tindakan untuk menghancurkannya di dunia rahasia Gunung Tianluo untuk menghindari masalah di masa depan. Ide bagus. Setiap tahun ada begitu banyak murid di alam rahasia Gunung Chuang Tianluo, dan selalu ada satu atau dua yang tersisa di alam rahasia. Li San dan yang lainnya ingin menghancurkan Lin Chen di alam rahasia Gunung Chuang Tianluo, yang merupakan cara yang baik. Ekspresi Li Chuan menjadi bersemangat, dan dia tidak bisa menahan kegembiraan ketika memikirkan Lin Chen dipukuli dan memohon belas kasihan. Mata Ma Liang juga berbinar dan dia berkata, oke. Saudara San, saya akan mencari seseorang untuk membantu. Saat itu, selama Lin Chen memasuki alam rahasia Gunung Tianluo, dia tidak akan pernah keluar lagi. Mereka mendiskusikannya dan santai. Lin Chen tidak tahu tentang ini, dia sedang tinggal di gubuknya saat ini, bersiap untuk meminum pil pembentuk tubuh untuk berlatih. Bab 31/50%. Pada hari kedua, Lin Chen datang ke hutan bambu di gunung belakang halaman kecil. Hutan bambu ini cukup luas, dan Lin Chen hanya bisa berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu di sini. Lin Chen menemukan batu biru besar dan duduk di atasnya, segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan pil pembentuk tubuh dan melihatnya dengan hati-hati. Pil pelatihan tubuh ini dapat digunakan untuk berlatih teknik pemurnian tubuh perunggu, tetapi saya tidak tahu apakah pil ini dapat memungkinkan saya untuk menembus ke tingkat ketiga. Jika saya dapat maju ke tingkat ketiga, maka saya akan yakin untuk memasuki gerbang dalam. Hanya saja lebih besar. Gumam Lin Chen pada dirinya sendiri. Sebagai salah satu dari 5 sekte raksasa di wilayah Yan'an, sekte Tianji memiliki jumlah murid yang banyak. Di antara mereka, mungkin tidak ada murid seperti Lin Chen yang menyembunyikan kekuatannya dan ingin membuat gebrakan di alam rahasia Gunung Tianluo. Perlu Anda ketahui bahwa menurut reward sebelumnya, hanya murid yang berhasil menerobos alam rahasia Gunung Tianluo yang dapat memasuki gerbang dalam. Namun, tidak mudah untuk berhasil menerobos alam rahasia Gunung Tianluo. Ada banyak kesulitan di Gunung Tianluo. Alam rahasia sulit untuk bergerak tanpa kekuatan yang kuat. Tidak mungkin berhasil menembus alam rahasia Gunung Tianluo. Namun kekuatan teknik pemurnian tubuh perunggu kuno tidak diragukan lagi. Jika dia bisa berlatih hingga tingkat ketiga dan terlahir kembali dari pecahan tembaga, dan memiliki pukulan dengan kekuatan 10.000 kg, maka dia akan lebih yakin menerobos alam rahasia Gunung Tianluo.
Lin Chen menarik napas, lalu melompat turun dari batu biru besar, mengeluarkan pedang baja tahan karat dengan dentang, dan mulai melatih keterampilan pedangnya. Sebelum meminum pil pembentuk tubuh, Lin Chen harus mempertahankan kemauan puncaknya untuk menyerang teknik pemurnian tubuh perunggu tingkat ketiga. Cici-cici. Tubuh Lin Chen bergerak dengan cahaya pedang, terkadang mencondongkan tubuh ke depan dan terkadang bersandar ke belakang. Pedang baja tahan karat di tangannya juga terus berputar, meninggalkan bayangan di udara saat dia menusuk dengan sangat cepat. Ambil kembali. Banyak daun bambu di hutan bambu terbelah dua oleh pedang baja tahan karat Lin Chen, membuat sedikit suara. Setelah menyelesaikan serangkaian keterampilan pedang, Lin Chen tiba-tiba mengambil langkah maju. Kekuatan pedang di tubuhnya dilepaskan, melekat pada pedang baja tahan karat, dan menghantam batu biru besar di depannya. Ledakan. Pedang itu menghantam batu biru besar, dan terdengar suara keras yang sangat tumpul. Batu biru besar itu juga hancur berkeping-keping dengan suara keras itu. Di luar halaman kecil, ledakan. Suara batu biru pecah terdengar. Sue Lingyun, yang sedang berjalan di sini, tertegun sejenak, dengan ekspresi yang sedikit menakjubkan, energi pedang yang sangat dahsyat. Halaman ini seharusnya menjadi kediaman Lin Chen. Mungkinkah dia melepaskan energi pedang ini? Sue Lingyun sedikit ragu-ragu dan mengikuti suara itu. Di hutan bambu, Lin Chen meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, memandangi batu biru yang pecah di depannya dan berpikir dalam hati, meskipun kekuatan pedangku hanya bisa memancarkan 3 sinar, itu jauh lebih kental daripada saat aku bertarung melawannya. Mali yang terakhir kali. Itu tidak berhasil. Tahukah Anda seberapa banyak yang telah saya kuasai sekarang? Selama hari-hari ini di Pegunungan Molian, Lin Chen, selain berlatih keras setiap hari, juga tidak pernah berhenti berlatih kekuatan pedang, berjuang untuk mencapai kekuatan pedang yang hebat sesegera mungkin dan memasuki tahap niat pedang. Lin Chen menarik napas sedikit, mengatur napasnya, dan hendak meminum pil pembentuk tubuh, tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang sangat ringan. Suara langkah kaki sangat kecil, dan jelas itu dilakukan dengan sengaja oleh orang yang datang. Namun, otak Lin Chen diberi nutrisi oleh kabut Xiaoding setiap saat, dan kekuatan jiwanya sudah sangat kuat, dia bisa mendengar suara terkecil sekalipun dengan jelas. Siapa itu? Lin Chen tiba-tiba berbalik dan melihat Sue Lingyun berdiri tidak jauh darinya sambil tersenyum. Adik laki-laki, telingamu bagus. Lingbo Weibu saya baru saja diperbaiki. Setelah berlatih dengan sempurna, suara saat berjalan sangat lembut, bahkan untuk prajurit yang levelnya sama dengan saya, sulit untuk mendeteksinya. Saya tidak menyangka adik laki-laki saya akan menyadarinya begitu cepat. Sue Lingyun melihat Lin Chen berbalik dan berkata sambil tersenyum. Lin Chen tersenyum dan tahu bahwa Sue Lingyun belum selesai berbicara, jadi dia tetap diam. Benar saja, Sue Lingyun melanjutkan, saya ingin meminta nasihat Anda tentang 7 pedang rantai bintang hari ini. Saat aku berjalan keluar halaman, aku mendengar suara latihan pedangmu datang tanpa diundang. Kakak junior, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kunjungan kakak senior Sue telah membuat negeri kecil itu bersinar. Bagaimana saya bisa menyalahkan Anda? Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berbicara sambil tersenyum. Kunjungan tiba-tiba Sue Lingyun mengejutkan Lin Chen, tetapi dia tidak merasakan apa-apa sama sekali. Dia selalu merasa nyaman ketika bersama Sue Lingyun. Sue Lingyun memandangi hutan bambu. Hutan bambu sedang berantakan saat ini, dengan batu biru kecil berserakan di mana-mana. Selain itu, kekuatan pedang yang tersisa di hutan bambu mengalir perlahan dan cemerlang. Melihat ini, mata Sue Lingyun membeku dan dia berkata, ini pedang Qi yang sangat kuat. Aku tidak tahu jenis ilmu pedang apa yang dipraktikkan adik juniorku, tapi ilmu pedang itu sangat kuat. Membuat kakak perempuan tertawa. Saya baru-baru ini memperoleh pemahaman tentang kekuatan pedang, dan apa yang baru saja saya lakukan adalah serangan kekuatan pedang. Kata Lin Chen. Kekuatan pedang. Anda benar-benar memahami kekuatan pedang. Melihat Lin Chen sepertinya tidak bercanda, Sue Lingyun langsung terlihat kaget. Niat pedang itu halus, dan hanya satu dari sejuta orang yang bisa memahami maksud pedang itu. Sebagai keadaan awal dari niat pedang, kekuatan pedang adalah tidak kalah sulitnya untuk dipahami daripada niat pedang. Dan bahkan lebih sulit untuk dipahami. Yang penting adalah memahami kekuatan pedang berarti Lin Chen memiliki kemungkinan besar untuk memahami kekuatan pedang di masa depan. Lingyun telah berhubungan dengan banyak murid jenius, dan dia belum pernah mendengar ada orang yang bisa memahami kekuatan pedang. Lin Chen dapat memahami kekuatan pedang, ini hanya berita mengejutkan baginya. Dalam 300 tahun terakhir bertahun-tahun, wilayah Yanan kita tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang bisa memahami kekuatan pedang.
Adik laki-laki adalah bakat yang sangat kuat. Sue. Ling Yun tampak terkesan, memandang Lin Chen dan berkata, kamu mencoba menyerang dan melihat seberapa besar kekuatan pedang yang telah kamu sadari. Oke. Lin Chen tersenyum dan mengeluarkan pedang stainless steel dengan dentang. Tubuh Sue Ling Yun bergetar, energi sebenarnya di tubuhnya melonjak, dan dalam sekejap mata, perisai pelindung berwarna putih keperakan terbentuk di permukaan tubuhnya. Kemudian, dia berkata dengan tatapan sedikit penuh harapan, adik laki-laki, kamu datang untuk menyerang. Prajurit alam Tiangang memiliki zenki yang kuat di tubuh mereka dan dapat melepaskannya dari luar tubuh. Mereka yang lemah dalam mengendalikan zenki dapat mengubah zenki menjadi beberapa hal-hal kecil dan mengendalikannya. Mereka yang memiliki kekuatan kuat dapat mengubah energi menyebalkan ini menjadi senjata dan perisai pelindung. Melihat Sue Ling Yun sudah siap, Lin Chen mengangguk dan berteriak, hati-hati. Pada saat yang sama, pedang baja tahan karat di tangannya menusuk ke depan dengan cepat, meninggalkan beberapa bayangan di udara, dan muncul di mata Sue Ling Yun dalam sekejap. Dari mata sebelumnya, pedang yang sangat cepat. Jejak keterkejutan melintas di wajah Sue Ling Yun. Ledakan. Pedang baja tahan karat Lin Chen secara akurat mengenai pelindung tubuh, menyebabkan gelombang riak yang tak terlihat. Saat pukulan itu jatuh, tubuh Lin Chen tiba-tiba mundur 10 langkah, dan energi pedang yang dia serang pada Sue Ling Yun juga terpental. Sue Ling Yun tahu bahwa serangan Lin Chen hanya untuk pengujian, tapi dia masih terkejut dengan kecepatan serangannya. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia mengaktifkan energi batinnya untuk memperkuat perisai pelindung di tubuhnya, bersiap menerima serangan pedang Lin Chen. Kekuatan pedang. Lin Chen menarik napas sedikit, ekspresinya tetap tenang seperti biasanya, segera dia menggerakkan tubuhnya dan melepaskan kekuatan pedang di tubuhnya, melekat pada pedang baja tahan karat, dan menyerang Sue Ling Yun. Saat Lin Chen melakukan gerakan ini, dalam sekejap, tekanan samar dari pedang mengalir di udara, menutupi Sue Ling Yun dengan gila. Ditutupi oleh kekuatan pedang, wajah Sue Ling Yun tiba-tiba menjadi pucat. Kekuatan pedang mendekat, tapi sebelum bisa mengenai Sue Ling Yun, perisai pelindung di tubuhnya mengeluarkan suara mendesis, seolah-olah akan pecah. Wajah Sue Ling Yun berubah, dan krisis besar muncul secara spontan, dan dia berteriak kaget, pedang, tunjukkan belas kasihan. Mendengar suara ini, Lin Chen menurunkan pedang baja di tangannya, dan segera menyerang Sue Ling Yun dengan pedang baja di tangannya. Tangan. Sebuah kawah besar meledak di tanah di depannya, dan kekuatan pedang liar menyebar ke segala arah. Dua di antaranya mengeluarkan dua suara siulan dan langsung menuju ke arah Sue Ling Yun. Melihat kekuatan pedang datang langsung ke arahnya, Sue Ling Yun panik dan membentuk pedang dengan energi sebenarnya di tubuhnya, menghantamkannya ke depannya. Puff. Satu pukulan dari seorang prajurit alam Tiangang dapat melukai seorang prajurit di alam pemurnian tubuh tingkat ke-6 hanya karena tekanannya saja. Saat pedang Sue Ling Yun menebas, Lin Chen tiba-tiba menghembuskan udara, hanya untuk merasakan aliran energi sejati di tubuhnya terhenti. Jika pedang ini menyerang Lin Chen secara langsung, konsekuensinya tidak terbayangkan. Lin Chen menggerakkan tangannya, mencoba menahan tekanan Sue Ling Yun. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa cincin penyimpanan di dalam cincin itu bergetar, dan pada saat yang sama, aura yang tak tertandingi naik ke langit. Ups, dampak jiwa pedang. Ekspresi Lin Chen berubah. Tanpa diduga, pedang Sue Ling Yun justru membangkitkan amarah jiwa pedang di pedang yang patah. Dia hampir ingin bergegas keluar dari pedang yang patah dan menghancurkan tekanan Sue Ling Yun. Lin Chen tahu dengan jelas betapa kuatnya jiwa pedang ini, dan Sue Ling Yun pasti akan terluka jika menyerang. Dengan pemikiran di benaknya, Lin Chen mengerahkan kekuatan jiwa di tubuhnya untuk membungkus cincin roh penyimpanan di cincin Na di tangannya, menekan dampak jiwa pedang. Hanya jiwa pedang patah di cincin penyimpanan ditekan, dan segera meraung dengan marah. Segera, suara tumpul dari biksu Buddha yang membunyikan lonceng bergema di benak Lin Chen. Pada saat yang sama, jiwa pedang patah melancarkan serangan terhadap kekuatan jiwa Lin Chen, menunjukkan aura yang tidak akan menyerah sampai Sue Ling Yun dihancurkan. Lin Chen menekannya dengan erat. Dong 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 dong. Roh pedang terus membentur, dan dengan setiap benturan, wajahnya menjadi sedikit pucat. Setelah beberapa saat, wajah Lin Chen sudah sangat pucat. Tetapi pada saat yang sama, dengan pemukulan dan dampak jiwa pedang, kekuatan jiwa Lin Chen menjadi semakin murni, dan kekuatan pedang di tubuhnya menjadi semakin terkonsentrasi. Pemahaman Lin Chen tentang kekuatan pedang menjadi lebih dalam, dan di awalnya melepaskan dua sinar di tubuhnya. Hanya kekuatan pedang terakhir yang telah pulih sepenuhnya, dan itu telah meningkat pesat. Merasakan perubahan di tubuhnya, Lin Chen tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya.
Dengan pemikiran di benaknya, kekuatan jiwanya keluar dari tubuhnya dan menyebar. Segala sesuatu dalam jarak 100 meter di sekitarnya segera membentuk pemandangan mendetail di benaknya, yang sangat nyata. Ini adalah sesuatu yang Lin Chen tidak bisa lakukan sebelumnya. Di masa lalu, kekuatan jiwa Lin Chen sangat kuat, tetapi belum mencapai tingkat yang bisa menyebar ke seluruh tubuh. Selain itu, kekuatan pedang di tubuhnya sebenarnya meningkat pesat selama hantaman jiwa pedang tadi. Sekarang ia dapat terus-menerus melepaskan 5 kekuatan pedang. Pada saat ini, serangan Sue Lingyun berhenti saat tekanan Sue Lingyun menghilang, jiwa pedang di pedang yang patah juga terdiam. Luar biasa. Kamu benar-benar menguasai 30% kekuatan pedang. Sue Lingyun masih ketakutan. Awalnya, dia berpikir bahwa bahkan jika Lin Chen memahami kekuatan pedang, dia tidak akan bisa menguasai banyak. Siapa yang mengira dia punya menguasai 30% kekuatan pedang? Kakak senior menerimanya. Setelah mendengar kata-kata Sue Lingyun, hati Lin Chen tergerak. Baru saja, kekuatan pedang di tubuhnya, setelah ditempa dan dipengaruhi oleh jiwa pedang, sudah bisa melepaskan 5 sinar. Bukankah itu berarti begitu dia benar-benar menguasai 50% kekuatan pedang? Dia segera tersenyum dan membungkuk kepada Sue Lingyun, terima kasih, kakak senior. Jika bukan karena pedang kakak senior, saya mungkin tidak akan bisa menguasai 50% kekuatan pedang secepat itu. Serangan pedang Sue Lingyun barusan membangkitkan kemarahan jiwa pedang yang patah. Untuk menekan dampak jiwa pedang, kekuatan jiwa dan kekuatan pedang Lin Chen banyak ditempa dan diperkuat. Di antara mereka, Lin Chen telah menguasai kekuatan pedang hingga dia bisa melepaskan 5 pedang. 50%. Sue Lingyun tampak terkejut dan berkata dengan kaget, baru saja, Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan pedang dan menguasai 50% kekuatan pedang.